Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-37 dari Kitabul Birri Wassilati wal Adab, yaitu hadis nomor 1683. Babnya adalah babu tahrimi ta'dzibil hirrati wa nahwiha minal hayawan. Bab tahrim, tentang pengharaman ta'dzibil hirrah, menyiksa kucing, wa nahwiha, dan yang seumpama, minal hayawan, yaitu binatang-binatang, alladzi la yu'dzi, binatang yang tidak mengganggu, yang tidak menyakiti. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Haditsu Abdullah bin Umar, hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udzibat imra'atun fi hirrah, ada seorang perempuan diazab, disiksa lantaran seekor kucing. Sajanatha, dia mengurungnya, hatta matat, hingga mati. Fa dakhalat fiha nar, maka karena hal itu dia masuk neraka. Lahiya at'amatha, dia tidak memberikan makan padanya, wala saqatha, dan tidak mengurungnya, idh habasatha, ketika dia mengurungnya. Dia tidak mau memberikan makan padanya, tidak mau memberikan minum padanya ketika dia mengurungnya. Walahia tarokatha, tidak juga dia membiarkannya, ta'kulu min khasyasil ard, tidak membiarkannya makan dari binatang-binatang yang ada di bumi. Baik, kita lihat lagi dari awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang perempuan diazab oleh Allah. Sababnya dia kurung seekor kucing, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tidak juga dilepas. Kalau dilepaskan dia bisa cari makan. Baik, kemudian berarti kalau kita lihat, kita perhatikan hadis tadi, mengurung binatang boleh ya, asal dikasih makan, dikasih minum. Kan ada juga yang nggak boleh piara burung, ya dikasih makan, dikasih minum, apalagi dikasih jodoh. Ya kita mesti ini juga lah Pak. Coba kalau kita nggak ada istri kita, gimana? Begini kan ya? Nah kesian juga. Terus ada juga piara burung tuh sengaja dipisah. Jadi pejantan dan betinanya dipisah. Kenapa dipisah? Biar ngoceh terus. Ya iya, dibunyi terus karena panggil-panggil pasangannya, nggak kesianan ya. Apa dipisah sama juga gimana kalau seorang suami sama istri. Jadi kalau orang yang baik itu ya dikasih makan, dikasih minum, dikasih pasangan, insyaallah itu yang lebih baik. Baik, kemudian sebetulnya bukan hanya kucing ya, apa saja. Terus jangan juga tapi berlebihan. Jadi di masyarakat kita itu ada semacam mitos. Kalau kucing itu kayak dianggap keramat lah gitu. Ya. Awas lo jangan nabrak kucing. Ya, tapi jangan sampai begini. Lebih baik menghindari kucing sekalipun nabrak orang. Nah ini yang nggak benar nih.
Berarti maksudnya kalau kucing saja kita disuruh mengasihi, apalagi terhadap sesama manusia. Dan jangan juga kita berlebihan. Kalau lihat kucing, nggak boleh lihat kucing kasih makan. Tetangganya kelaparan nggak diperhatikan, salah. Ya salah. Jadi ya betul, berbuat baik kepada binatang itu ada pahalanya. Kayak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Baghiyah min baghaya Bani Israel, salah seorang pelacur dari pelacur Bani Israel itu yang memberikan minum seekor anjing yang kehausan. Lalu Nabi katakan Allah terima, fasyakarallaha, syakara maksudnya Allah terima amalnya dan Allah ampuni dia. Dan ada yang tanya, ya Rasulullah, a'inna lana fil bahaimi la ajran? Memang kita dapat pahala ya Rasul kalau kita berbuat baik kepada binatang? Nabi katakan, ala inna fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Ketahuilah, setiap berbuat baik kepada makhluk hidup itu ada pahalanya. Jadi apalagi terhadap manusia. Jadi kalau jahat terhadap binatang saja nggak boleh, apalagi jahat terhadap manusia. Bab berikutnya, babul wasiyati bil jar wal ihsani ilai. Bab tentang al wasiyah bil jar, pesan wasiat yang berkenaan dengan tetangga, yakni suruh berbuat baik terhadap tetangga, wal ihsani ilai, dan berbuat baik kepada tetangga. Hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma zala yusini Jibril bil jar. Jibril terus berwasiat kepadaku tentang tetangga, yakni menyuruh aku berbuat baik kepada tetangga. Jadi seringkali Jibril pesan itu. Karena seringnya Jibril pesan kepada Rasul tentang tetangga, kata Rasul, hatta dzanantu annahu sayuwarithu, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Jadi karena seringnya Jibril pesan ke Rasul, sampai Nabi beranggapan jangan-jangan nanti tetangga ini menjadi ahli waris buat tetangganya. Baik, di yang berikutnya yang berasal dari Ibnu Umar, dia katakan Rasul bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarithu. Jadi sama dengan yang berasal dari Aisyah. Baik, jadi ini menyangkut hablum minan nas. Coba kalau kita lihat di surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Jadi yang pertama ini hubungan dengan Allah. Sembah Allah, beribadah kepada Allah, jangan musyrik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, selanjutnya hablum minan nas, yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Wabil walidaini ihsana. Jadi urutan kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa diletakkan di urutan kedua? Ya karena besarnya jasa orang tua. Nah, ada juga anak-anak sekarang yang akan kita nggak minta dilahirin. Nah, ini anak yang kurang ajar benar ya, yang kayak gitu ya. Itu kan udah kewajiban orang tua ngurus anak. Iya betul. Kewajiban orang tua ngurus anak sebaik mungkin. Nah, kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ya udah ada kewajiban masing-masing. Baik, kemudian selanjutnya. Jadi yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau sampai dilanggar nih, kata Rasul ada dua dosa yang azabnya nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia pun akan disegerakan. Dicicil lah gampangnya oleh Allah, belum di akhiratnya nanti. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua hal yang hukumannya disegerakan
di dunia. Apa itu al-baghyu, zalim. Ini yang zalim kadang kan seenak-enaknya ya. Yang zalim itu biasanya itu yang lebih kuat, zalim terhadap yang lemah. Yang berkuasa zalim terhadap rakyatnya. Begitu dan seterusnya, biasanya begitu. Nah, ini kadang karena nggak ada yang berani melarang dia karena dia kuat, karena dia berkuasa dan seterusnya, terus semua maunya. Tapi ingat itu janji ancaman Rasul tadi, pasti dia akan merasakan itu. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya, al-baghyu satu zalim, yang dua al-uquq durhaka kepada kedua orang tua. Kita ini jadi anak juga jadi orang tua. Sebagai orang tua ya kita harus lapang pemaaf gitu. Sebagai anak kita harus berusaha cari redha orang tua, karena ridhallah fi ridhal walidain. Redha Allah itu pada redha kedua orang tua. Wa sukhtullah, murka Allah itu pada murka kedua orang tua. Kecuali kalau orang tua menginginkan sesuatu yang dilarang Allah, nah ini nggak boleh kita taat. Nah, nggak boleh kita taat. Baik, kemudian yang kedua wabidil kurba, kerabat. Di setelah kedua orang tua, ini ada yang diprioritaskan kerabat. Kadang-kadang orang baik sama siapa saja, sama kerabatnya sendiri tidak. Ini salah. Wah, panti asuhan sana dibantu sekian puluh juta, terus ponakannya sendiri yatim nggak diurus, nggak boleh. Nah, kata Rasul, shadaqatu wabda biman ta'ul, mulailah dengan yang kau tanggung, yakni mulailah dengan keluargamu, jadi yang terdekat dulu. Kemudian selanjutnya wal yatama wal masakin, yatim, orang-orang miskin. Dan kalau kita sesekali temui anak-anak yatim yang di panti asuhan, ya saya kira hati kita pasti inilah, kecuali yang hatinya benar-benar batu. Jadi kalau hatinya ini ya Allah, kasihan ada anak kecil yatim di panti asuhan, lagi sholat maghrib, habis sholat maghrib kajian ini dia tetap di samping saya. Kata pengasuhnya, nah, itu dari Jawa Ustaz, iso Jawa tole, lupa atau bahasa sananya lupa, masih kecil kan kayak bahasa sini yang ingat apa itu, ada juga yang ingat dikit apa, kalau orang sini bilang rumah, kalau orang sana bilang ngomah. Anak kecil, ya Allah, itu sampai berhari-hari saya keingetan anak itu. Jadi memang harus ini juga, biar kita satu bersyukur kepada Allah, yang kedua biar peduli juga terhadap sesama tadi. Wal yatama wal masakin, kan nggak masuk surga kata Rasul, tidur kekenyangan ya, tetangganya kelaparan, kita tahu kita nggak peduli. Ini nggak cukup sebagai seorang muslim itu cuma yang penting sholat, yang penting baca Quran, yang penting enggak, semuanya tadi penting. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba, tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Biasanya di desa-desa ya, apa yang masyarakatnya masih gemensyaf gitu. Jadi ya satu keluarga, biasanya satu keluarga besar, satu kampung. Ini tetangga juga kerabat itu, wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, orang lain tapi tetangga, disuruh kita perhatikan. Jadi begitu pentingnya tadi sampai Jibril wasiat terus menerus kepada Rasul, sampai Rasul mengira kalau tetangga nanti bakal menjadi ahli waris buat tetangganya. Kemudian wasahibi bil jam, wasahibi bil jam itu teman di tempat pekerjaan, dan sosial, teman di jalan, ya maksudnya teman di mana saja, disuruh berbuat baik. Wabnis sabil, kepada ibnu sabil. Ibnu sabil itu musafir yang kehabisan bekal,
atau kekurangan, sekalipun di negerinya kaya. Habis itu kalau para ulama katakan kenapa? Ya dulu nggak ada ATM ya. Kalau sekarang pergi jauh keluarganya nanti kirim ini. Ya walhasil gitulah. Ada juga ibnus sabil yang kehabisan atau kekurangan bekal. Meski di kampungnya dia mampu, tapi karena di perjalanan itu disuruh juga kita berbuat baik. Wa ma malakat aimanukum, dan kepada budak-budak yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. Ini salah satu reformasi yang dibawa oleh Islam berkenaan dengan perbudakan. Jadi waktu itu bukan Islam yang mengadakan perbudakan. Islam datang tuh perbudakan ada di mana-mana di seluruh masyarakat dunia. Nah, justru Islam membawa perbaikan yang berkenaan dengan perbudakan. Di antaranya majikan disuruh berbuat baik kepada budak-budaknya. Ada bos majikan tampar, tabok budaknya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya. Jadi nggak boleh juga sewenang-wenang. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka man kana mukhtalan, yang congkak, fakhuran, membanggakan diri. Jadi masya Allah, ini kalau kita terapkan ya udah jadi muslim yang benar gitu ya, nggak beribadah taat kepada Allah, tidak musyrik, kepada sesama dia baik. Di akhir ayat Allah katakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya apa? Kalau yang tidak laksanakan tadi berarti mukhtal, orang yang sombong, mukhtal. Sama tetangga nggak kenal, udahlah zikir yang banyak, tapi sama tetangganya nggak peduli, boro-boro membantu tetangga, salam saja tidak mau, gitu ya. Ada orang yang salam saja nggak mau. Kalau mau salam dilihat dulu, ini sama nggak nih sama gue nih, dilihat, oh sama nih, satu jamaah, satu baru assalamualaikum. Oh nggak begitu, yang diajarkan oleh Rasul nggak begitu. Orang sahabat Ibnu Umar itu masuk ke pasar, nggak beli apa-apa, cuma setiap ketemu orang dia salam. Dia akhirnya dia ngajak Abul Batan atau Tufail, yuk pasar besok. Enggak, kemarin Anda ngajak saya ke pasar nggak beli apa-apa, ketahuilah saya ke pasar tadi li ajlis salam, untuk sekedar mengucapkan salam. Cakep ya? Sahabat itu masuk pasar asal ketemu pedagang assalamualaikum, ketemu peminta-minta assalamualaikum, ketemu pedagang boncos barang-barang bekas dia assalamualaikum. Memang kata Rasul begitu. Ketika ditanya ayul Islam, keislaman macam mana yang terbaik? Tut'imut ta'am, engkau berikan makan, yakni kepada yang membutuhkan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal dan yang engkau tidak kenal. Ada yang mau praktekin? Ini pagi-pagi besok ke pasar situ tuh. Mulai dari depan assalamualaikum, ketemu lagi assalamualaikum. Kata orang pasar, ngapain tuh orang ya? Udah berubah kali ya. Jadi itu aneh gitu ya. Aneh yang positif gitu. Orang pengen dianggap sebagai aulia, salah satu sebagai waliullah, dia melakukan hal-hal yang aneh, yang negatif, itu salah, bukan waliullah. Waliul syaitan. Kalau waliullah kayak tadi aneh memang, tapi yang dicari redha Allah, dia nggak nengok kiri kanan. Assalamualaikum, salam. Nah gitu. Ini enggak. Ustadz kalau rajin ke diskotik baru disebut waliullah. Kalau ustadz itu suka nggodain istri muridnya itu baru disebut waliullah. Ini cara berpikir bagaimana ini? Jadi kalau memahami Islam tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, pasti sesat. Seperti yang tadi kita contohkan tadi. Jadi kalau kita kembali pada kitabullah wa sunnata Rasul, ya sudah barang tentu dalam memahami tadi
kita dibantu oleh para ulama-ulama besar tadi untuk memahami Al-Quran, kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Thawri, Auza'i dan seterusnya. Mereka itu berjasa membantu kita, membimbing kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan yang khurafat begitu. Orang nih kalau gampang percaya khurafat, gampang dibohongi orang, gampang ditipu orang. Udah Quran hadis saja. Dan ilmu dari para ulama-ulama yang lurus tadi, yang istiqomah, jangan yang khurafat. Gampang ditipu, nanti ditipu. Udah percaya khurafat, ininya nggak berfungsi nanti. Nggak berfungsi. Baik, kita kembali ke ayat tadi itu tentang berbuat baik kepada tetangga. Bab berikutnya, bab istihbabis syafa'ah fi ma laysa biharam. Bab tentang dianjurkan syafa'ah dalam hal yang tidak haram. Apa syafa'ah? Syafa'ah itu membantu, menolong, membela. Misalnya ada abang marah sama adiknya, adiknya ditelantarin adiknya, marah, terserah lo, deh pergi sana. Kesian kita sama adiknya, kita datang ke abangnya, jangan gitu ngapain, kesian, itu kan adik lo juga, biarin, dia bandel. Ntar kalau dilepas malah jadi gimana? Terus kita rayu, kita nasihati sampai dia ya udah suruh ke sini. Nah, ini namanya yang kita lakukan syafa'ah itu. Jadi syafa'ah di dunia begitu ya, membantu. Kalau syafa'ah di akhirat ya, yaitu yang syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat dan orang-orang yang beriman gitu. Kalau di dunia kayak begitu, membantu, membela. Gitu. Nah, banyak nanti contoh bagaimana Rasul memberikan syafaat. Di antaranya ini hadits Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu sa'il aw tulibat ilaihi hajah. Rasulullah itu kalau ada orang yang minta, ada yang datang peminta kepadanya atau diminta kepada Rasul satu kebutuhan, Rasul katakan isfa'u tu'jaru, tolong dia gitu. Jadi kamu akan dapat ganjaran. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam masya. Allah putuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam masya, apa yang dia kehendaki. Baik, ini contoh Rasul memberikan syafaat tadi. Ada orang yang ada hajat, ada yang meminta-minta, dibela saya, siapa yang punya nih, kesian dia kasih gitu kali. Nah, kemudian syafaat yang diberikan Rasul lagi diantaranya itu ketika Barirah itu budak perempuan, suaminya juga budak. Nah, si Barirah ini rajin melakukan mukatabah. Dia mengadakan mukatabah dengan majikannya, dia berusaha untuk menebus dirinya. Dalam hal ini dia minta bantuan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu akhirnya dia bebas, merdeka. Jadi dalam Islam perbaikan yang berkenaan dengan perbudakan diantaranya itu. Kalau ada budak yang mengadakan perjanjian dengan majikan untuk tebus diri dengan cara mencicil supaya majikan itu mengizinkan, termasuk Barirah. Akhirnya dia bebas. Karena dia bebas, dia berhak pilih apa tetap menjadi istri dari suaminya yang statusnya budak atau pisah. Rupanya Barirah pilih pisah, ditinggal. Suaminya kejar-kejar dia, jangan tinggalkan aku, kayak sinetron ya. Dikejar-kejar istrinya. Rasul kesian, dipanggil, afala roja'ti, wahai Barirah, kamu nggak mau kembali ke suamimu? Tak muruni, engkau suruh aku ya Rasul. Jadi biar kata dia ogah sama suaminya, tapi kalau Rasul suruh kembali, dia kembali. Tuh, kalau sahabat taatnya sampai kayak begitu kepada Rasul. Dia tak muruni, engkau suruh aku ya Rasul. La innama ana asfa'. Enggak, saya cuma kasih syafaat atau ngebela, kesian
nama dia. Nah, begitu dia bilang bukan perintah, cuma Rasul membela aja nolong yang suaminya tadi. Apa dia bilang? La hajata li bih, saya sudah nggak butuh terhadap suami saya. Nah, itu kisah Badar itu Rasul memberikan syafaat. Kita sholat jenazah, kita doakan mayit tadi, itu juga syafaat dari orang hidup buat orang yang mati. Sebab di salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul dalam sholat jenazah adalah jina syufa'a lahu faghfir lahu dzambah. Jina syufa'a lahu, kami datang ya Allah sebagai para pemohon syafaat untuknya. Faghfir lahu dzambah, maka ampuni untuknya dosa-dosanya. Siapa lagi? Bukan siapa? Abdullah, ya saya Abdullah Aisyah radhiyallahu anha itu kan punya ponakan Abdullah, anak dari Asma. Dari Asma dengan Zubair, punya anak Abdullah bin Zubair. Dan Aisyah itu dijuluki juga dengan Ummu Abdillah, maksudnya keponakannya tadi. Suatu ketika ada masalah tuh, sampai Aisyah nggak mau menegur keponakannya tadi. Dan si ponakan ini minta tolong kepada sahabat-sahabat yang lain. Tolong dong, karena dia bibinya itu bibi yang sangat menyayanginya. Tolong dong, biar dia mau memaafkan saya, biar Aisyah bibi saya mau memaafkan saya. Akhirnya ada beberapa sahabat masuk ke tempat Aisyah. Si Abdullah ini sembunyi di belakangnya. Nah, Aisyah nggak tahu kalau ada Abdullah. Mereka berikan nasihat kepada Aisyah supaya memaafkan keponakannya ini. Tetap nggak mau. Terus akhirnya dirayu terus lah sampai mau memberikan maaf. Jadi Abdullah langsung masuk ke tirai karena dia keponakannya kan, dan kemudian menemui Aisyah radhiyallahu anha. Dia dipeluk oleh bibinya sambil menangis sampai basah kerudungnya, begitulah itu tangisan Aisyah. Ini contoh beberapa sahabat tadi yang membela, yang mendamaikan, membela Abdullah biar dimaafkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kemudian saya tambahkan bab berikutnya, bab istihbab mujalasati sholihin wa mujanabati qarna isu. Jadi bab anjuran duduk bersama dengan orang-orang solih dan menjauhi qurana itu qarin, zaman dari qarin, yakni teman-teman dekat yang berteman kita boleh sama siapa saja. Tapi kalau jadikan seorang sebagai qarin sahabat dekat, harus pilih yang baik. Sebab Nabi juga katakan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu cara beragamanya seperti khalilnya, seperti sahabat dekatnya. Jadi sampai ada seorang penyair katakan adil mar'ila tasal wasal an qarinihi. Enggak usah tanya, jangan tanya tentang seseorang, tanya saja sahabat dekatnya. Siapa sih teman dekatnya? Oh si fulan. Oh ya, kalau dekat berarti sama. Sebab orang tuh kalau nggak ada kesamaan nggak bisa, akrab tuh nggak bisa. Kalau kayak Rasul al-arwah, Rasul katakan al-arwah junudum mujannadah. Al-arwah itu adalah berkelompok-kelompok. Jadi kalau nggak cocok ya bisa. Ada teman cerita, iya bener Ustaz, teman aneh ini nganter uminya pergi haji. Nah di sini hobinya nih, hobinya begitu. Nah, ngapain di sana selama nganterinya langsung kenal dengan orang-orang sana yang hobinya sama begitu juga. Jadi setiap habis nganter uminya di pintu masjid, langsung dijemput teman-teman, diajak main ke rumahnya. Terus main. Ntar kalau udah selesai waktunya ibunya pulang baru diantar lagi sama teman-temannya. Kok bisa langsung akrab? Ya al-arwah junudum mujannada. Kalau ahli ibadah tuh dimanapun tinggal ketemu nanti dengan sesama ahli ibadah. Ahli maksiat ya ketemu. Karena al-arwah junudum mujannada. Baik. Nah sekarang kita jelek nih, banyak dosa. Tapi kita pengen jadi orang baik. Gimana caranya? Ya tadi musahabatan. Kita
duduk bareng-bareng dekat dengan orang-orang solih biar ketularan solihnya gitu ya. Meski kita masih jelek nih ponten kita 5, pengen lebih baik, kita bergaul dengan orang-orang yang solih biar ketularan. Jangan bersahabat dekat dengan yang jahat, makinan jahat lagi nanti. Sampai ya Ibnu Atha itu katakan begini, yang saya ingat itu, la tusahib illa man yunhibuka haluhu. Jangan bersahabat, yakni dekat katanya, kecuali dengan orang yang haliyah, kondisi spiritualnya dapat membangkitkan engkau. Maksudnya apa ini? Kita kalau dekat dengan orang yang senang ibadah, nggak usah banyak ngomong tuh orang. Itu baru bergaul, duduk bareng, haliyah atau kondisi spiritual orang itu bisa membangkitkan semangat kita untuk ibadah. Tuh, jadi belum dicerita apa-apa, cuma bergaul aja, kita ketularan. Nah sebaliknya, kalau temennya Kang judi, Kang mabok, Kang main perempuan, perempuan kalau istrinya sih nggak apa-apa ya. Kalau main laki, nah lebih ini lagi, lebih hancur lagi. Kalau sekarang main perempuan, maksudnya istrinya nggak apa-apa, maksudnya ke orang lain. Baik, hadisnya hadis yang berasal dari Abu Musa radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalu jalisis salihi wassu, perumpamaan teman duduk yang solih dan yang jahat, kahamilil miski wa nafikhil kir. Seperti kalau yang baik, teman yang baik tadi seperti orang yang membawa kesturi. Wa nafikhil kir, yang jahat tadi seperti orang yang meniup dalam perapian pandai besi. Maksudnya kayak pandai besi. Kalau pandai besi kan ya main api. Fa hamilul miski, orang yang membawa misik, imma ayyuhdiyak, bisa jadi dia memberikan kepada engkau. Nah, ya tukang minyak wangi ya, kadang-kadang ketemu teman nih ambil. Nah, terus wa imma, bisa jadi antabta'a minhu, engkau membeli darinya. Wa imma, dan bisa jadi atau setidak-tidaknya antajida minhu rihan thayyibah, engkau mendapatkan darinya, mencium darinya aroma yang wangi. Jadi kalau bersahabat dengan tukang misik yang benar ya, bukan misik yang kalau misik mahal dan wangi. Kalau yang katanya misik tapi baunya menyengat, oh bukan, itu paling misik campurannya yang banyak. Misik mahal. Baik, kemudian bisa dikasih kita, bisa kita membeli, atau setidak-tidaknya kita mencium aroma yang wangi. Wa nafikhul kir. Nah, pandai besi tadi imma ayyuhriqa thiyabak, bisa jadi dia membakar bajumu. Nah, orang lagi ini kalau zaman dulu pandai besi gitu ya, dipompa gitu ya. Nah, apinya bisa kena baju kita, bolong. Wa imma ayyuhriqa thiyabak wa imma antajida rihan khabitha. Setidak-tidaknya bisa jadi engkau mencium bau yang buruk. Kalau kita bau sangit lah, dekat-dekat Kang pandai besi ya sangit gitu. Bisa terbakar baju kita, bisa sangit. Tapi kalau dengan penjual misik, orang yang bawa misik, bisa dikasih, bisa kita beli, setidak-tidaknya kita mencium aroma yang wangi. Baik, sampai dengan hadis ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan tafadhol. Ya, silakan tafadhol. Ya. Betul. Ya. Tapi sering kali setelah selesai sholat jenazah ada yang mendoakan lagi Ustaz. Ya. Terus mengatakan apakah jenazah ini orang baik? Dijawab. Oh, itu ya. Ya, ya. Ya. Tambahan. Ya, ya.
Baik, jadi begini. Pertama, apa yang disyariahkan Rasul yang berkenaan dengan jenazah? Yang pertama, kalau sebelum dia mati atau menjelang mati, mentalqin. Ada laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin, ajari yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, setelah meninggal, kalau matanya melek atau terbuka, maka disuruh pejamkan. Itu yang dilakukan Rasul terhadap Abu Salamah. Lalu didoakan, Allahumma gfir li Abi Salmah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, wafsah lahu fi qabrih, wa nawwir lahu fi wa khlufu fi aqbih. Kemudian selanjutnya ya dimandikan, dikafan, disolatkan. Begitu aja kalau kita cari di hadis-hadis itu. Habis disolatkan ya diantarkan ke kubur. Sampai kubur ya dikuburkan dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Setelah dikubur, kata Rasul, ud'u li akhikum wa salu lahu tathbit. Doakan saudaramu ini, mintakan untuknya ketetapan hati. Fa innahul ana yus'al, sebab dia sekarang akan ditanya atau tanya oleh malaikat. Habis dikuburkan didoakan. Nah, itu yang ada di hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu bagaimana tentang ini kesaksian ahlul khair apa ahlul khair? Nah, jadi dulu kisahnya ada jenazah lewat. Manusia ngomong begini. Nabi katakan wajib atau pasti lah itu. Nah, ada lagi jenazah lewat, orang pada ngomong dia orangnya jahat begini. Kalau sekarang mungkin koruptor nih dan seterusnya gitu ya. Kemudian Nabi katakan wajib. Lalu ditanya, kenapa kok dari tadi Nabi ngomong wajabat? Yang pertama tadi wajabat lahul jannah, wajib baginya sorga. Yang kedua wajib baginya neraka. Tapi kesaksian yang ada di zaman Rasul tadi, kesaksian yang sesungguhnya, bukan kesaksian yang dibuat-buat. Udah tahu jahatnya orang, begitu disolatkan karena dia orang yang berpengaruh. Ini ahlul khair apa ahlul khair? Padahal suka kedukun, suka ini itu ya. Bang ahlul khair ya, mana ada ahlus su, oh selepet gitu ya, ngomong ahlus su. Jadi kesaksian yang ada di zaman Rasul itu adalah kesaksian yang sesungguhnya. Allah alam, insyaallah begitu aja. Ya, silakan. Ada maksudnya apakah tambahan doa? Nggak ada Pak. Jadi nggak ada itu. Nggak ada, langsung aja. Ya, persis seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Memang kita paling seneng nambahin ya. Kita sholat Jumat 3 rakaat lagi. Sholat Jumat 3 rakaat tambahin. Ya silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Misalkan orang masuk ke kubur, misalkan mendapatkan nikmat kubur gitu Pak, maka bisa mengunjungi saudaranya gitu yang sudah meninggal, sama mengunjungi yang sudah meninggal itu dapat nikmat kubur gitu Pak. Oh ya. Orang yang sudah wafat, jahat atau soleh, itu berada di alam barzakh. Barzakh itu artinya dinding pemisah. Jadi yang sudah mati ya sudah di sana. Jadi nggak ada ceritanya kalau hari apa dia pulang, dia nengokin anak cucunya. Enggak. Jadi kadang-kadang ada orang yang tujuannya sih bagus, biar anak cucu pada taat. Ditengokin sama bapak lo kalau nggak mau sholat ya nggak boleh juga lah dengan mengada-ada satu cerita tadi. Enggak. Jadi ya sudah di alam barzakh. Ntar ada lagi yang lebih parah lagi. Dulu tapi sekarang udah enggak kayaknya. Kalau mau hajatan, kenapa itu orang dulu suruh tengokin engkong tuh. Nah, tengokin karena mau hajatan.
Kenapa? Takut kenapa ntar ada yang kesurupan dan jadi kesana ininya keyakinan kita yang salah dulu bahwa mendoakan ahli kubur itu diperintahkan iya kapan saja kita doakan, kita mohonkan ampun, kita mohon dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, yaitu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur juga dianjurkan, tapi untuk mendoakan ahli kubur. Ya, baik gitu ya, Mas. Ada lagi? Silakan. Ya. Oh, ketemu. Nah, udah, saya baik. Sepanjang yang saya tahu, tidak ada ayat atau hadis yang secara eksplisit menyatakan begitu. Nah, sekarang hadisnya sih nggak secara langsung gitu. Kayak ada beberapa ulama yang berpendapat yang hidup bisa juga ketemu dengan yang mati. Di antaranya Ibnul Qayyim. Itu dalam Ajaibur Ruh. Nah, itu dia jelaskan bahwa bisa. Kapan ketemu? Ketika tidur, mimpi. Nah, tapi nggak secara langsung sebenarnya dalilnya. Kenapa? Karena ada ayat Allahu yatawaffal anfus, Allah yang menahan setiap jiwa ketika mati dan yang belum mati fi manamiha. Nah, dari situ beliau berpendapat bahwa bisa ketemu di alam mimpi. Wallahu alam, orang itu pendapat. Kalau ayat atau hadis yang secara eksplisit menyatakan begitu, ini yang saya tahu tidak ada. Cuma itu aja. Allahu yatawaffal anfus, Allah yang menahan setiap jiwa ketika mati dan ketika belum mati di dalam tidurnya. Wallahu alam. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Tadi dalam penyiksaan binatang. Ya. Nah, kita misalnya ada topi, melihara ikan atau burung. Ya. Nah, makanannya itu contohnya jangkrik. Ya. Nah, jangkrik itu kita kasih itu termasuk penyiksaan nggak? Oh ya, ngasih jangkrik itu ya. Nggak apa-apa, memang makanannya jangkrik. Cuman jangan potek-potek ini dong, itu nyiksa situ. Gitu ya. Jangkrik, udah anak jangkrik ditebar juga dia bisa. Nggak kesian tenggorokannya tuh, saking kesiannya sama burung, sampai nggak kesian sama jangkrik gitu ya. Ya kasih aja biar dia makan, jangan dipocel-pocel, potek-potek itunya kakinya. Jadi nggak apa-apa, emang itu makanannya. Ya sama juga ntar mancing ikan nggak boleh pakai cacing dong ya. Emang makanannya cacing, ya nggak apa-apa. Berarti tukang mancing makanannya apa Pak? Bukan cacing ya. Kalau tukang mancing makanannya nasi. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.